Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu peserta Latsar yang saya hormati. Selamat bertemu kembali dengan saya Mahmudan, Wijaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Untuk perkenalan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon dan nomor WhatsApp saya. Kemudian kita berinteraksi lebih intens di media sosial. Ada Facebook, kemudian ada Instagram, dan juga nanti kita bisa intens di channel YouTube. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan membahas suatu tema atau materi yang penting, yaitu whole of government. Kita akan bahas apa itu whole of government, bagaimana whole of government diterapkan, penerapan terbaik whole of government, dan yang terakhir adalah bagaimana best practices of whole of government itu dilakukan di berbagai negara. Demikian Bapak Ibu perkenalan kita. Untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas secara lebih detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita akan mempelajari konsep-konsep whole of government. Untuk lebih memperdalam materi ini, Bapak Ibu silahkan dibaca modul dan bahan tayang yang sudah disiapkan di dalam learning management system kita, ya, sehingga Bapak Ibu mempunyai pemahaman yang utuh terhadap konsep whole of government. Apa itu whole of government? Dari sekian banyak definisi, dari sekian banyak definisi-definisi yang dibawakan oleh para pakar, para ahli, ya, menyatakan bahwa whole of government itu adalah sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang bekerja secara lintas sektoral untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, itu adalah sebuah pengertian, definisi yang banyak dikemukakan oleh para ahli ataupun para pakar dan disimpulkan sebagaimana yang kita bahas tadi. Mengapa whole of government ini penting? Apa urgensinya kita mempelajari whole of government? Ya. Bisa kita tinjau dari dua perspektif Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita melihat dari urgensi secara internal. Secara internal, mengapa whole government ini penting? Karena kita bisa lihat bahwa terjadi ketimpangan kapasitas sektoral. Masih terjadi adanya ego-ego sektoral. Kemudian terjadi juga adanya fanatisme regional. Nah, oleh karena itu, WOG ini penting untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang kedua, adanya konflik of interest. Adanya konflik kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, secara internal, mengapa WOG ini penting adalah bagaimana visi dan misi sebuah organisasi itu dapat dijalankan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, secara internal, urgensi dari whole of government itu saya sampaikan seperti yang tersebut tadi. Kemudian juga secara internal, whole of government itu, secara eksternal maksud saya, secara eksternal, faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi mengapa WOG ini penting adalah karena adanya dorongan, adanya kebutuhan dari publik atau masyarakat terhadap sebuah integrasi dari kebijakan dan pelayanan publik. Jadi masyarakat menginginkan adanya proses integrasi, adanya proses pelayanan publik yang lebih cepat, ya, dilakukan secara terintegrasi. Ya. Nah, kemudian juga faktor eksternal yang kedua, adanya perubahan paradigma di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari paradigma good governance, kita mengenal
paradigma good governance, kemudian berubah menjadi paradigma new public services ya. Kemudian juga kita mengenal paradigma Millennium Development Goals ya. Kemudian pada saat sekarang ini kita juga mengenal ada paradigma yang dikenal dengan World Free Trade atau perdagangan bebas dunia. Jadi dorongan-dorongan eksternal ini, dorongan-dorongan faktor-faktor eksternal ini, faktor dari luar ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang terintegrasi, ya, sehingga mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kemudian kita selanjutkan apa keuntungan-keuntungan dari kita mempelajari whole of government, ya. Keuntungan pertama, Bapak sekalian, ada yang kita sebut dengan outcome focus, ya. Jadi whole of government ini fokus pada outcome yang selama ini tidak dapat dicapai oleh kementerian lembaga atau secara sektoral itu tidak dapat dicapai. Namun demikian, dengan whole of government maka outcome ini bisa fokus untuk dicapai secara bersama-sama, ya. Kemudian adanya boundary spanning, ya. Jadi sebuah implementasi kebijakan itu tidak hanya melibatkan satu atau dua instansi, tetapi bermacam-macam sektor atau bermacam-macam instansi, sehingga dengan konsep whole of government diharapkan kerjasama antar instansi itu menjadi lebih baik. Kemudian keuntungan yang ketiga adanya enabling, ya, yaitu whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang semakin kompleks, ya. Kita melihat sekarang ini pemerintah dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Nah, diharapkan dengan whole of government, dengan pemerintahan yang terintegrasi, ya, ini akan menjadi lebih mampu mengatasi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian keuntungan selanjutnya adanya strengthening prevention, yaitu bagaimana whole of government mendorong pencegahan agar suatu masalah itu berkembang lebih besar, lebih jauh. Nah, dengan whole of government permasalahan-permasalahan itu dapat diatasi lebih cepat sehingga tidak berkembang lebih jauh, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam praktek penyelenggaraan whole government itu dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi adanya koordinasi antar lembaga bisa juga dilakukan dengan membuat lembaga koordinasi secara khusus, ya. Karena apa? Karena memang organisasi ini dibutuhkan. Nah, kita banyak melihat di praktek-praktek pemerintahan ada lembaga-lembaga koordinasi secara khusus yang dibuat untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau fungsi koordinasi. Kemudian kita juga bisa membentuk dengan cara membentuk gugus tugas. Nah, yang paling terbaru sekarang prakteknya dalam masa pandemi COVID-19 ini ada sebuah gugus tugas yang dibentuk untuk mengatasi koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dari penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi membentuk gugus tugas itu adalah salah satu bentuk praktek dari penyelenggaraan whole of government. Kemudian yang selanjutnya adanya koalisi sosial. Jadi penyelenggaraan whole of government ini bisa dilakukan dengan koalisi sosial. Ada sosial, ada keterikatan sosial, ada kerjasama sosial, ada saling keterkaitan di dalam sebuah interaksi sosial dalam masyarakat kita. Nah, itu adalah beberapa praktek dari whole of government. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu menyelenggarakan whole of government itu bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Pertama, ada beberapa kategori di dalam penyelenggaraan whole of government. Yang pertama adalah koordinasi, ya. Kita sering menghadapi permasalahan suatu pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan efektif karena memang koordinasi belum dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, kita lakukan koordinasi yang lebih intensif dengan cara penyertaan, ya, dengan cara dialog, kemudian dengan tipe juga atau dengan tipe joint planning, ya. Penyertaan itu mengembangkan strategi dalam mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Dialog itu dilakukan dengan melalui pertukaran-pertukaran informasi, dan joint planning itu dilakukan mulai dari proses perencanaan,
sebuah kerjasama sementara ini dilakukan, ya. Kemudian cara yang kedua, kategori yang kedua selain koordinasi ada yang namanya integrasi atau penyatuan, ya. Nah, cara integrasi ini dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada joint working, ada kolaborasi sementara, ya. Kemudian joint venture, ada perencanaan jangka panjang. Kemudian kerjasama pada pekerjaan yang besar menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan tipe satellite, ya, yaitu sebuah entitas yang terpisah, kemudian dimiliki bersama, dibentuk sebagai sebuah mekanisme yang terintegrasi atau integratif, ya. Kemudian kategori yang ketiga selain koordinasi dan integrasi ada yang dinamakan dengan kategori kedekatan dan pelibatan. Nah, tipe-tipenya misalnya dengan membentuk sebuah aliansi strategis, ya. Bagaimana sebuah perencanaan jangka panjang dalam suatu organisasi, ya, dalam suatu kerjasama itu dapat dilakukan dalam kerjasama pada isu-isu yang besar, misalnya menjadi urusan utama salah satu peserta yang bekerja sama. Kemudian tipe yang selanjutnya dari kedekatan dan pelibatan adalah union atau penyatuan, ya. Ada unifikasi, ada penyatuan resmi, dan identitas masing-masing dalam suatu instansi, dalam suatu penyatuan itu masih tampak. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan proses merger. Proses merger adalah proses penggabungan di mana sebuah instansi, sebuah kerjasama dilakukan dengan menggabungkan ke dalam sebuah struktur yang baru. Nah, itu adalah bagaimana cara kita melakukan atau menyelenggarakan whole of government, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari konsep-konsep tadi kita bisa pahami bahwa whole of government itu sangat penting, ya, sangat urgen di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah itu adalah menyelenggarakan pelayanan publik, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil, salah satu fungsi Bapak Ibu adalah bagaimana menyelenggarakan pelayanan publik nantinya. Oleh karena itu, whole of government ini diperlukan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi. Nah, kita bisa lihat di slide ada data survei Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2009 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala 10, ya. Ini untuk instansi pusat. Kemudian di daerah, di pemerintah daerah, unit pelayanan publik di daerah itu mencapai 6,69. Maknanya apa, Bapak sekalian? Bahwa data-data ini menunjukkan masih diperlukan upaya yang lebih kuat dari kita penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, ya. Dan ini sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana whole of government ini bekerja secara terintegrasi, ya Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh penerapan whole of government di berbagai sektor. Nah, di Indonesia kita bisa lihat penerapan whole of government di sektor pariwisata. Ini kita bisa lihat bagaimana sebuah penerapan whole of government di sektor pariwisata ternyata itu dilakukan bersama-sama dengan berbagai macam pemangku kepentingan atau berbagai pemangku kepentingan. Kita bisa melihat bahwa pembangunan pariwisata atau penyelenggaraan pariwisata itu tidak diselenggarakan oleh instansi yang menangani pariwisata saja. Nanti kita bisa lihat contoh ini, bagaimana menyiapkan infrastruktur disiapkan oleh pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum atau Kimpraswil, ya. Kemudian bagaimana menyiapkan pendidikan anak-anak kita, disiapkan mindsetnya sejak anak-anak usia dini. Bagaimana membuang sampah, bagaimana berperilaku yang baik untuk menarik wisatawan dan lain sebagainya, itu menyiapkan memerlukan kesiapan instansi pendidikan. Kemudian juga secara sosial, ya, pariwisata ini juga sangat tergantung atau dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas sosial, ya. Kita lihat bagaimana penanganan sosial itu berpengaruh, misalnya penanganan gelandangan, penanganan masyarakat kita yang tidak beruntung, ya, katakanlah seperti itu. Kita lihat
penanganan sosial juga penting. Kemudian ternyata instansi yang menangani keamanan dan ketertiban itu juga diperlukan dalam pembangunan sebuah sektor pariwisata. Ya. Selanjutnya bagaimana penyiapan kondisi kesehatan, sarana prasarana kesehatan, rumah sakit, kemudian puskesmas dan lain sebagainya. Ini diperlukan dalam sebuah pembangunan pariwisata yang baik. Kemudian juga per sektor perhubungan, ya. Pariwisata tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik ketika sarana transportasi ya tidak baik atau belum memadai. Maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sarana transportasi, baik itu jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian transportasi udara dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga pariwisata ternyata ditunjang oleh sektor yang sangat berpengaruh saat ini, bagaimana informasi dan komunikasi itu sangat diperlukan. Kita lihat sekarang sektor pariwisata sangat membutuhkan informasi, teknologi informasi ini untuk perkembangan sektor pariwisata. Dan yang penting juga sektor pariwisata ini ternyata juga melibatkan sektor-sektor perhotelan, asosiasi-asosiasi yang terkait dengan pengelolaan perhotelan, penginapan dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan karena perhotelan atau instansi sektor yang terkait dengan penginapan dan sebagainya ini sangat penting dalam dunia pariwisata. Dan kita bisa lihat di slide ini juga ternyata pada akhirnya pariwisata itu didukung oleh sektor yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah. Bagaimana menyiapkan kuliner, bagaimana menyiapkan souvenir untuk wisatawan dan lain sebagainya, itu adalah sektor-sektor yang ditangani oleh unit usaha kecil dan menengah. Ini Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh ini bahwa ternyata sektor pariwisata itu kita lihat sangat dipengaruhi berbagai sektor ini. Nah, sektor-sektor ini tidak akan bisa bekerja dengan baik apabila tidak menerapkan whole of government. Bagaimana bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi, ya, sehingga semua sektor ini bisa bergerak menjadi satu tujuan, yaitu bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun asing, destinasi wisata menjadi lebih baik, kunjungan ke negara kita menjadi lebih meningkat. Itu sebenarnya contoh praktek paling nyata di sektor pariwisata. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita akan lihat bagaimana penerapan terbaik atau best practices penerapan whole of government ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita bisa melihat ada prasyarat-prasyarat, ada kondisi-kondisi penting yang harus dipenuhi agar penerapan whole of government ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana membangun budaya, membangun mindset, dan bagaimana menciptakan filosofi dari nilai-nilai whole of government. Ya, jadi penggabungan nilai-nilai, adaptasi nilai-nilai government ke dalam budaya yang lebih bisa smooth, ya, sehingga tidak menimbulkan culture shock, tidak menimbulkan benturan budaya. Kita melihat bahwa ini penting adanya penerapan nilai-nilai whole of government ini dalam masyarakat kita sehingga tidak menimbulkan culture shock. Nah, kemudian ada inovasi-inovasi atau cara-cara kerja yang baru. Jadi butuh sebuah inovasi, butuh kepemimpinan di berbagai sektor, ya. Ada keahlian sumber daya manusia di dalamnya sehingga mampu menciptakan cara-cara kerja yang baru. Ini penting prasyarat ini. Nah, kemudian whole government juga membutuhkan akuntabilitas dan insentif. Ada nilai-nilai pertanggungjawaban, ada outcome, ada pelaporan yang dibagi kepada lintas sektor, sehingga dengan akuntabilitas, dengan pertanggungjawaban yang memadai ini akan diberikan sebuah reward dan pengakuan menjadi bagian sebuah manajemen yang baik. Nah, ini ada akuntabilitas insentif, ini penting, prasyarat yang penting untuk dilakukan. Nah, kemudian ada cara baru mengembangkan kebijakan dan mendesain program dan pelayanan yang semakin Colgate approach. Nah, mengapa demikian? Karena dengan pendekatan kolegial, dengan pendekatan kebersamaan, di mana mitra kerjasama kita kolegial, di mana masing-masing sektor itu mempunyai kesetaraan, mempunyai kesetaraan dalam bekerja sama, dalam berkonsultasi, dalam pelibatan sebuah pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga
dengan cara-cara seperti ini diharapkan whole of government bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada best practices, ada praktek-praktek terbaik di beberapa negara. Misalnya kita bisa melihat di slide ini ada praktek di negara Inggris, ya, bahwa sejak lama whole of government ini sudah dilakukan di Inggris dengan membentuk namanya whole of government account, di mana ada 5.500 sistem pelaporan keuangan di negara Inggris itu bisa dilakukan secara terintegrasi, ya. Kemudian di Australia kita bisa melihat di Australia Public Services Commission itu sudah melakukan sebuah integrasi atau penggabungan dari 28 departemen menjadi 18 departemen. Ini adalah praktik-praktik terbaik di beberapa negara. Yang terdekat di negara tetangga kita, di Singapura, ada yang dikenal dengan praktek whole of government collaboration. Jadi di tahun 2009 pemerintah Singapura itu sudah memfokuskan pada 6 aspek, ya, isu-isu penting, ya, di dalam penyelenggaraan whole of government, sehingga di sana itu ada sebuah kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan lebih baik dalam sebuah self-driven inter-organization and peer initiative, ya, ada technological platform, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh terbaik atau best practices di negara Singapura. Nah, whole of government pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, tidak terlepas dari pengembangan atau pembangunan e-government. Jadi bagaimana e-government, ya, pemerintahan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi ini menjadi suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan, sehingga sangat berpengaruh di dalam penerapan whole of government. Kapasitas whole of government atau kapasitas e-government itu sangat berpengaruh di dalam penerapan whole of government. Nah, ada indikator-indikator sebuah pemerintahan itu bisa disebut sebagai pemerintahan yang menjalankan atau melakukan e-government apabila ada ketersediaan CIO, ya, ada interoperabilitas, ya, ada integrasi pelayanan secara online, kemudian ada presentasi portal secara nasional. Nah, indikator-indikator ini penting Bapak Ibu sekalian. Di slide kita bisa lihat bahwa ini menunjukkan bahwa e-government itu dilakukan sebagai sesuatu yang penting atau berpengaruh di dalam penerapan whole of government. Nah, tanpa itu Bapak Ibu sekalian akan mengalami tantangan yang luar biasa ketika tanpa didukung oleh e-government dalam penerapan whole of government. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sudah saya sampaikan beberapa poin-poin penting dari whole of government, ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari apa itu whole of government, kemudian mengapa whole of government itu penting, kemudian bagaimana penerapan whole of government, kemudian bagaimana penerapan whole of government dalam pelayanan publik, dan yang terakhir adalah bagaimana kita dapat mengambil best practices di negara-negara lain, penerapan yang terbaik di negara-negara lain untuk kemudian dilakukan di tempat kerja kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian secara singkat materi whole of government ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.